Ini adalah foto bulan yang dihasilkan dari jepretan kamera handphone dan teleskop. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan cara yang saya pakai untuk mendapatkan foto bulan tersebut. Caranya sebetulnya cukup sederhana, yaitu cukup menempelkan kamera HP kita ke eyepiece teleskop dan kemudian langsung memencet tombol jepret untuk mendapatkan gambar dari bulan. Akan tetapi ternyata sangat sulit dilakukan apabila kita melakukannya dengan tangan kosong. Kita membutuhkan bantuan berupa adaptor agar kamera kita bisa tetap stabil dan tidak bergerak saat kita memencet tombol jepret pada kamera HP kita. Terdapat banyak jenis adaptor yang ada di pasaran atau di marketplace. Di sini saya ada 3 jenis adaptor. Yang pertama ini adalah adaptor yang paling banyak dan paling murah yang ada di marketplace. Namun jujur saja adaptor ini kualitasnya tidak bagus ya. Sangat sulit sekali untuk mendapatkan posisi yang tepat supaya HP kita bisa mengambil gambar yang baik. Selanjutnya adalah adaptor tipe seperti ini dari Apexel. Menurut saya adaptor ini jauh lebih mudah digunakan dari adaptor yang pertama, namun tentu harganya lebih mahal daripada adaptor yang tadi. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan adaptor yang kedua ini untuk mengambil gambar bulan dengan teleskop. Adapun adaptor yang ketiga ini sebetulnya jauh lebih bagus daripada kedua adaptor sebelumnya. Mirip dengan adaptor yang pertama, akan tetapi memiliki pengatur 3 sumbu yang bisa menyesuaikan posisi HP kita, baik dari sumbu atas bawah, kiri kanan, maupun maju dan mundur. Tetapi tentu kelemahannya dari ketiga adaptor ini adalah adaptor yang paling mahal. Oleh sebab itu, untuk kesetaraan antara harga dan fungsi, menurut saya adaptor yang kedua dapat diandalkan dan digunakan untuk menghasilkan gambar yang baik. Setelah kita men-set supaya HP kita berada di posisi yang baik, maka kita bisa langsung menempatkan adaptor di teleskop dan kemudian mulai mengambil gambar. Adapun untuk bulan ini adalah objek angkasa yang sangat terang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan cahaya atau gambar yang bagus, maka disarankan mengubah mode kamera kita menjadi mode kamera manual. Dan tentu jangan lupa untuk memposisikan teleskop kita dan mengatur fokus dari teleskop kita agar gambar bulan dapat ditangkap dengan jelas. Dikarenakan terangnya bulan, maka di mode manual ini kita setting ISO-nya ke ISO yang serendah mungkin untuk mendapatkan fitur bulan yang lebih detail. Kemudian untuk fokus kita atur bisa autofocus atau secara manual kita setting untuk fokus benda yang letaknya sangat jauh. Di pengaturan manual kamera HP kita juga bisa mengatur zoom untuk mendapatkan gambar bulan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah kita melakukan settingan dan kita rasa posisi bulan sudah cukup baik, maka selanjutnya kita akan merekam bulan. Bisa langsung melakukan pemotretan bulan, akan tetapi saya lebih senang untuk merekam video bulan. Jadi justru terdapat trik untuk memperoleh gambar bulan yang baik, dan langkahnya bukan memotret bulan, akan tetapi merekam atau memvideokan bulan tersebut.
Hal ini terutama berguna untuk settingan teleskop yang saya miliki, di mana mounting saya adalah mounting manual yang tidak mengikuti gerakan dari rotasi bumi. Apabila kita memiliki mounting yang bisa bergerak secara otomatis, maka kita bisa melakukan pemotretan bulan tanpa perlu melakukan perekaman video dari bulan tersebut. Dan inilah hasil perekaman dari video bulan yang diperoleh dengan menggunakan HP kamera melalui teleskop. Setelah kita melakukan perekaman dengan kamera HP, maka filenya disimpan untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Pengolahan pertama, kita menggunakan software bernama PIPP. Tujuan utamanya adalah untuk menaruh bulan agar tetap di tengah. Ini adalah file yang kita dapatkan tadi, kemudian kita masukkan ke PIPP. Kita pilih sebagai bulan yang close up. Kita besarkan rekamannya dan kita lihat rekaman bulan tersebut. Kemudian kita akan melakukan penyetingan di bagian input, tidak dirubah. Kemudian untuk processing option, kita pilih permukaan, kemudian kita memilih enable area of interest. Nah, di sini kita pilih seluruh wilayah bulan. Kemudian untuk area permukaan kita pilih salah satu area yang cukup jelas yang bisa dijadikan patokan untuk software supaya bisa menempatkan bulan tetap di tengah. Kemudian untuk input kita cek pembatasan dari frame. Kita lihat di sini ada 2622 frame. Kita cek misalkan frame yang ke 2000, kita lihat frame ke 2000 letaknya di bawah, jadi kan membatasi dari frame 1 sampai 2000 saja. Kemudian di bagian output kita akan simpan sebagai format AVI, kemudian tidak dilakukan kompresi. Setelah siap, kemudian kita mulai melakukan processing dari file video yang kita miliki. Dan inilah dia hasil dari pemrosesan software PIPP. Dan kita lihat pada hasilnya, kita memperoleh video dengan bulan yang tetap berada di tengah, tidak bergerak mengikuti rotasi bumi. Setelah kita proses rekaman video bulan dengan software PIPP, kemudian hasil dari perekaman tersebut dilanjutkan diolah dengan software Auto Stacker. Ini adalah hasil
video penghasil pengolahan. Kemudian setelah kita masukkan, kita melakukan analisa terhadap filenya, dan software tersebut akan mulai menganalisa dari video yang kita proses dengan software PIPP tadi. Nah, menganalisa video tersebut untuk melihat kualitas dari gambar yang kita ambil. Kita lihat framenya. Apabila kita merasa cukup baik, sebagai contoh mungkin kita mengambil hanya sekitar 50% dari seluruh frame yang kita ambil. Jadi ini menandakan 50% video terbaik yang kita ambil. Setelah kita tentukan 50%, kemudian kita menandai wilayah yang akan diproses oleh software ini. Kita kecilkan. Di sini ada AP grid. Ini kita upayakan supaya gridnya meliputi seluruh permukaan bulan yang tampak. Ini sudah cukup. Kita bisa lebih kecil dari 32, akan tetapi semakin kecil membutuhkan waktu pemrosesan yang semakin lama. Kita taruh aja di 32. Kemudian setelah kita tentukan semua wilayah bulan terpenuhi, kita akan memulai proses stacking. Kita stack. Nah, ini dia, prosesnya sudah selesai. Kemudian ini adalah file hasil stackingnya. Dan kita lihat, ini adalah foto yang berhasil kita ambil. Dimulai dari memotret dengan handphone, kemudian videonya kita proses dengan PIPP, dan dari PIPP kemudian kita proses lebih lanjut dengan software auto stacking. Ini dia hasil perolehan gambarnya. Cukup bagus, dan ini juga bisa dilakukan di hasil dari pemrosesan atau pengambilan dari kamera apa saja. Dan yang penting juga kedua software ini, baik PIPP maupun Auto Stacked, merupakan free software yang bisa diunduh secara gratis. Bagaimana hasilnya? Cukup baik, bukan? Semoga saja video ini bisa membantu dan bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang.